selamat malam Business Planners. Welcome back to Business Q&A, Business.id. Selamat hari Kamis, teman-teman yang sudah bergabung. Boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Ketemu lagi di sesi Business Q&A Kamis 22 Agustus 2024 yang hari ini spesial ditemani oleh Pak Baskoro Hadi dan Pak Paras Nasution nih teman-teman semuanya. Teman-teman yang udah gabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal sama teman-teman yang hadir di malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id atau udah kenal dengan business.id tapi belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Dan teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi Business Forum. Selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari business.id. Kita punya pembelajaran Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu malam bersama Pak Budi Esman. Di jam yang sama ya teman-teman semuanya, di 19.45 sampai 20.45 malam. Atau business planners juga bisa mengikuti kegiatan Business Forum via Zoom yang bisa dicek jadwalnya di Instagram business.id. Dan biar gak ketinggalan, teman-teman bisa daftarkan diri untuk bergabung di sesi Business Forum dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Nah, business.id juga punya program offline yang bisa bantu membenahi bisnis Anda nih, terutama di bidang penjualan dan manajemen logistik sekaligus operasional bisnis, yaitu program Sales and Operation Masterclass. Dalam Sales and Operation Masterclass, business planners bisa memetakan juga mendiagnosis fungsi penjualan, logistik, dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnis lebih profitable, sustainable, dan pastinya growing. Sales and Operation Masterclass akan membantu Anda membenahi sales dan operational bisnis menggunakan 10 langkah operation, dan nantinya teman-teman akan mempelajari 3 modul utama yang berkaitan dengan sales operation, distribusi, dan logistik pastinya. Catat tanggalnya ya. Sales and Operation Masterclass akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta. Dan nantinya teman-teman akan dipandu langsung dan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Procter & Gamble, Axis Telco, dan Coca-Cola Amatil. Dan saat ini beliau ini mensupport 5 lokal bisnis, juga 3 founder dari lokal bisnis law. Nah, untuk Sales and Operation Masterclass ini merupakan batch terakhir, jadi teman-teman yang gak mau ketinggalan untuk membenahi sales and penjualan teman-teman semuanya bisa gabung di Sales and Operation Masterclass di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 ya, di Yogyakarta. Nah, dan kita juga punya upcoming program offline nih buat business owner ataupun CEO yang ingin menaikkan skills kepemimpinannya. Kita punya program CEO Development Program yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 17 September di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, dengan fokus pembelajaran pada tugas dan tanggung jawab CEO, kompetensi CEO, pengetahuan fundamental CEO, sampai ke rutinitas CEO. Dan tentunya dalam CEO Development Program akan ada sesi assessment untuk melihat lebih jauh nih, apakah saat ini Anda sudah cocok menjadi CEO atau masih butuh pengembangan atau pembelajaran lebih lanjut di CEO Development Program. Untuk CEO Development Program menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring selama 2 hari program dan dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola Amatil, Shell Oil, Sarisada SKM, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya. CEO Development Program akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 17 September 2024 di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Dan ini batch terakhir, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk gabung ya. Oke, kita mau coba untuk undang Pak Bas dan Pak Parasnya bergabung di room malam hari ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita undang untuk Pak Basnya bergabung sama teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ada Bu Tijani, malam-malam. Lalu ada, oke, malam Pak Bas. Selamat malam, apa kabar Bas? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Pak Bas? Baik sekali, sehat walafiat. Dan lagi baru balik dari Alam Sutera.
Alhamdulillah Pak masih bisa ketemu lagi nih sama Business Planners di sesi Business Q&A lagi. Dan teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya Pak Bas, Ya. di saya Pak Bas videonya nggak kelihatan dan nggak muncul. Jadi Oh, mungkin sedikit nanti agak hilang, tapi untuk suaranya aman dan bisa kedengeran dengan jelas kok Pak. oh, saya Oke. justru lihat Reza dengan jelas, suara oke. Kayaknya coba kita cek deh teman-teman yang hadir di malam ini bisa ngeliat nggak Boleh nih kita teman-teman, berdua? jadi teman-teman apakah ada problem videonya cuma salah satu atau dua-duanya nih aman nih? Boleh dibantu ya dijawab di kolom komentar. Soalnya kemarin juga ada sempat problem juga nih dengan Pak Budi, ada sedikit susah masuk juga nih Pak. Mungkin emang Instagramnya lagi kurang support nih Pak. Ini Oke. kayaknya aman nih, Bima bilang oke. Halo, halo Trias. Oke. Muncul juga Baik. Man. Oh, Anita juga hadir ya. Halo Anita. Kelihatan dua-duanya. Aman Ah, kalau gitu. good. Oh. Aman. Oke, good. Oke. Bisa Kalau deh. kelihatan berarti Gendut. kita lancar ya Pak untuk bisnis Q&A di malam hari ini untuk berbagi insight lagi ke teman-teman semuanya. So sambil nungguin teman-teman yang lain bergabung, kita mulai ya Pak sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Ya, Nah teman-teman semuanya di malam hari ini Pak Bas sudah menyiapkan topik menarik nih bareng Pak Paras yang nantinya akan dibagikan insight-nya ke teman-teman semua, yaitu frontliner adalah ujung tombak jualan. Nah teman-teman boleh banget ya disimak dulu nih materi atau insight dari Pak Bes. Teman-teman boleh sambil nyiapin pertanyaan atau yang udah punya pertanyaan tapi pertanyaannya di luar dari topik malam hari ini tetap boleh ya di drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita mulai dulu ya Pak dengan sesi sharing insight ya. Silakan. ya, oke. Selamat malam. Kita sapa lagi kembali yang teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada tadi Anita, wah ini kayaknya yang waktu itu sudah ikutan workshop, tapi kayaknya jarang ya Anita ikutan ini ya live IG kita. Terima kasih nih sudah hadir Anita. Keren banget nih kalau ngeliat IG-nya cerita-cerita pertumbuhannya bisnis Anita ya. Selamat selamat. Ada Bima PRT MA. Selamat bergabung juga. Terus ada Trias. Kita baru ketemu 2 minggu yang lalu, hampir ya Trias. Terus siapa lagi di sini ada Nadia Askar. Nah ini teman-teman dari mana aja nih? Coba tolong di teks ya, dari mana aja hadirnya. Andika Fahik juga ada di sini. Heru Hergun 81, wah, warga Bandung yang saya tahu juga ada hadir. Keren-keren semuanya di sini. Oke, siapa lagi? Coba tolong di kolom komentar. Andika dari NTT ya. Oke, great. Anita, terima kasih. Wah, bukan saya yang membimbing lah, Anita. Anita hebat lah. Untuk ini ya, maju terus. Bima pertama dari Jambi. Oke. Oke, siapa lagi yang hadir di sini? Jadi gini, apa namanya? Sebelum kita mulai, topik yang Pak Paras dan saya pilih adalah berbicara soal liner ujung tombak ya. Di ujung tombak untuk sales. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Paras sebelum kita undang masuk di sini. Kayaknya sudah hadir juga ya Raisa ya. Jadi ini kita mau bicarakan frontliner apa tim yang di gugus depan, yang paling depan, yang berhadapan dengan customer dan end consumer. Nah, gimana nih supaya kita sama-sama menyadari bahwa peran mereka itu penting, peran mereka itu juga sangat berpengaruh dengan jualan kita gitu ya. Itu yang mungkin akan asik kita nanti ngobrol dengan Pak Paras. Kembali teman-teman yang khususnya baru hadir malam ini di Bisnis ID, Bisnis Q&A, selalu kita akan mengharapkan partisipasi teman-teman. Kalau ada unek-unek, ada yang ketidakjelasan, yang perlu diklarifikasi, silahkan ya masukkan ke kolom pertanyaan. Ini acara kita santai-santai saja, yang penting bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Dan biasanya kita ngadainnya khususnya untuk yang sesi saya live Q&A itu di hari Senin, tapi karena
kami berhalangan, akhirnya kita undur ke hari Kamis ini. Oke, jadi sering-sering aja, rajin-rajin aja, terus apa namanya, nangkring di sini ya, untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Oke, kalau begitu mungkin kita apa namanya minta Pak Paras untuk muncul, gimana caranya, Raisa ya? Udah kirim undangan beliau ya? Oke, Pak Paras boleh banget ya untuk kirimkan undangan bergabung ke Room Malam hari ini karena masih belum muncul nih undangan bergabungnya. Kita sambil nungguin teman-teman, sambil nungguin Pak Paras, kita mau kenalan juga ya Pak sama teman-teman yang udah hadir ya. Boleh nih sambil di Ya. drop nama dan domisili teman-teman yang udah hadir juga. Oke. Ayo, siapa lagi nih? Di Dionco. Oh, ada Dionco juga hadir. Nah, ini dia jagoannya baru muncul belakangan. Biasa kalau jagoan kan munculnya belakangan kan. Itu tadi sama Mahergun tadi saya lihat. Adanya undangan demo. Oh, ada undangan demo. Kalau Nggak ikutan deh saya kalau soal ini. Wah, ada Amrul Sofa juga nonton nih sekarang nih. Saya sama Sofa ketemuan di mana Kuningan City ya Sofa ya. Gue ditraktir ngopi. Pagi-pagi kita udah ngopi. Thank you Sofa. kalau sama Safa ngopinya pagi-pagi soalnya memang. Iya, emang early bird ya. Orang pagi gitu kan. Iya. Oke, mungkin kita mulai aja ya Pak Paras ya. Iya, boleh. Oke, jadi sebelum nanti Pak Paras sharing, dan tentunya ini juga bukan apa namanya satu hal yang formal kembali, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bicara soal frontliner, ujung tombaknya jualan gitu kan ya. Mungkin Pak Paras mau menjelaskan lagi latarnya, kenapa kok kita mau ngomongin frontliner, kenapa kok tentunya juga ini satu hal yang harus dipertimbangkan, khususnya untuk ujung-ujungnya kan teman-teman di sini kan jualan gitu ya. Mau itu dilihat dari murni disiplin sales dan juga mungkin ada keterlibatan di situnya oleh tim marketing. Nanti kita bahas di situ. Silakan Pak Waras. Iya. Terima kasih Reisha, Mas Bas. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi memang ini nggak terlepas nih Mas Bas, saya kasih tahu dulu backgroundnya nih kenapa kita ngobrolin frontliners gitu ya. Nah, jadi memang nggak terlepas bahwa nanti minggu depan tuh kan mau ada workshopnya untuk sales operation gitu ya, sales and operation di Jogja. Nah, jadi saya kayak membuat ulang lah apa materinya apa sih yang sekarang jadi lebih cocok, lebih pas gitu kan, berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini gitu, sampai akhirnya saya menyimpulkan gitu. Minggu lalu kita sempat bahas gitu ya, minggu lalu bahwa salah satu kalau kita bisnis kita adalah melayani konsumen gitu kan, melayani konsumen dengan permintaan yang basic supaya mereka satisfy kan gitu kan, karena kalau nggak satisfy dengan memenuhi order yang mereka bikin, gimana kita membawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi, para customer kita kan kurang lebih gitu kan. Jadi saya coba rumuskan dalam 10 langkah operation lah kurang lebih gitu ya. Langkah pertamanya itu jadi makanya ini materinya baru juga, tadi saya baru kasih ke Raisa juga nih yang finalnya gitu. Langkah pertama nomor 1 kan sama kayak di SBM lah. Kalau kita punya customer, belinya di mana kan gitu ya. Jadi kita pilih sales channelnya yang mana nih gitu. Dengan berbagai bisnis model yang kita punya, online, offline, dan berbagai model dan kategori gitu ya. Nomor 1, jualannya di mana. Terus nomor 2, yang jualannya siapa kan gitu loh. Nah, gitu, yang jualannya siapa nih, saya pikir ini agak menarik juga gitu kan, karena memang harus yang jualannya siapa kan gitu kan, yang melayani ketika ada customer datang kan gitu ya. Datang, kalau sekarang mungkin datang ini udah bisa secara offline dan secara virtual juga gitu. Nah, terus saya coba saya coba list gitu ya. Kalau rumah makan, siapa sih frontlinernya kan gitu. Kalau toko lah, toko Madura siapa ya frontlinernya kan gitu. Kalau minimarket, ada juga kan pasti frontlinernya. Kalau kita bisnisnya butik, ada juga gitu. Kalau bakery ada juga. Klinik gitu kan, ada juga. Terus
kalau kita jualan aplikasi gitu kan, ada juga gitu kan, jasa produk lainnya gitu kan. Nah ini banyak gitu ya. Terus saya coba list nama-nama jabatan frontliner gitu kan ya. Nanti mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang bisa tambahin itu ya. Jadi yang jadi frontliner tuh ada katakanlah bisa dibilang mungkin yang paling basic server atau pelayan. Ada juga kan kalau kita mungkin di rumah makan, warung makan, mereka kadang disebutnya sebagai server atau pelayan. Saya nggak tahu kalau di restoran yang lebih tinggi apa namanya gitu ya. Terus ada juga mungkin disebut sebagai SPG, ya kan? Atau SPB kalau mungkin ini katakanlah di toko-toko yang di mall-mall gitu kan. Ada juga yang disebut sebagai sales associate, gitu kan. Ada juga yang dibilang sebagai sales advisor gitu atau advisor gitu, beauty advisor, ya kan, fashion advisor, ya mereka yang di ujung tombak. Ada lagi yang standar salesman, ya kan gitu. Kita punya tim salesman, mungkin kalau bisnisnya kita punya kayak FMCG, kita punya salesman yang datang ke toko-toko kan gitu ya, itu salesman kan gitu standar. Ada lagi saya lihat jabatan namanya sales executive. Nah, ini beda lagi. Ada lagi biz dev. Ya, ada lagi biz dev deh. Ada lagi key account, betul kan? Ada lagi yang biasanya aplikasi atau SaaS itu SDR gitu. Ada lagi yang terakhir yang awal saya suka salah. SDR apa tuh Pak Baras? SDR? Sales development representative. Oh, istilah baru yang saya dengar tuh SDR. Oke, saudaranya SDM mungkin. Ada lagi CS, ya kan? Ya kalau teman-teman kita yang bisnis online gitu kan, tim andalanya CS gitu kan. Awalnya juga saya sempat waktu baru-baru ke Jogja, CS kan kalau kita CS itu adalah customer service yang handling komplain gitu kan. Ternyata kalau di teman-teman bisnis online, CS itu adalah justru frontliner yang jualannya kan, yang menghadapi customer-nya gitu kan secara online. Sebenarnya ada satu lagi gitu yang sekarang juga berkembang dan jadi profesi, live streamer. Ya kan? Live streamer gitu kan. Jadi kan mungkin sama nih semua teman-teman di sini kan jualan mungkin juga ada live, entah di Shopee, entah di TikTok gitu kan ya, atau mungkin live Zoom kan itu ada timnya, ada orangnya kan gitu. Nah, kalau saya lihat itu sekarang nama jabatannya live streamer gitu. Nah, nggak tahu kalau ada lagi. Jadi mungkin kalau ada yang belum ada di sini namanya, mungkin teman-teman boleh minta tolong dong. Kalau di timnya ada nggak yang frontlinernya itu nama jabatannya apa? Untuk memperkaya keilmuan kita nih gitu ya. Ya balik lagi karena banyak variasi dan jabatan ini sekarang nama variasinya kan memang banyak ya, Mas Bas ya. Kalau kemarin saya baru ketemu meeting sama Lion Air, datang CEO gitu. Ternyata Chief Experience Officer gitu. Kirain kan CEO-nya CEO kan. Ini ternyata Chief Experience Officer. Sekarang ada Chief Revenue Officer. Ya banyaklah nama jabatan sekarang berkembang gitu ya. Yang mungkin kalau ngeliat gitu, ya kan kita harus mengerti itu apa gitu ya Pak. Kembali ke frontliners gitu kan. Kenapa frontliners? Saya pikir kalau ada customer yang menghadapi siapa? Ya menghadapi pertama kan pasti frontliners gitu kan ya. Apapun nama jabatannya tadi gitu loh. Nah, sehingga gitu sebenarnya kalau saya bilangnya salesman lah pokoknya ini. Apapun nama jabatannya, mereka adalah orang-orang yang pada pokoknya punya kewajiban, punya tanggung jawab berjualan kan gitu loh. Misalnya sekarang kalau tadi dibilang apakah server gitu ya, apakah kalau kita ke kafe lah gitu kan, ada yang ngelayanin kita di kasir, apakah dia frontliner? Dia tanggung jawab jualan nggak? Belum tentu dia dikasih tanggung jawab atau KPI jualan, jangan-jangan ya karena dia kasir misalnya. Tapi kan mereka ini adalah orang-orang yang menentukan orang jadi masuk atau tidak ke dalam itu, jadi order, jadi pesan atau tidak kan gitu. Di antaranya apa? Mereka ini sebagai frontliners gitu. Kalau saya pernah
saya pernah ikut apa ya, bukan ikut ya, baca mengenai touch point. Makanya tadi kita bahas duluan di belakang soal touch point gitu ya. Touch point sebagai titik-titik atau orang-orang yang akan berhadapan langsung dengan konsumen, yang itu bukan cuma masalah jualan, cuman mereka adalah representatif dari bisnis kita atau representatif dari brand kita kan gitu kan. Ada di para frontliners gitu kan. Jadi kalau kita jualan produk misalnya premium, terus frontlinersnya tidak murah senyum gitu kan, ya berat pula jualan kita kayaknya kan gitu. Tapi jualan apapun juga sekarang harus murah senyum masalahnya, dari mulai kafe gitu, sampai jualan jam tangan, jualan baju, jualan mobil juga harus murah senyum kan gitu. Nah, skillnya mungkin beda-beda gitu kan. Jadi skill basicnya mungkin sama lah pasti gitu ya. Skill basic yang paling menentukan adalah satu, menurut saya ini bisa ditambahin ya Mas. Satu, kemampuan mendengar, listening kan, listening skill gitu ya. Karena mungkin kalau kita ngomong salesman itu sebenarnya kan bukan salesman tuh harusnya bukan banyak ngomong. Salesman itu harusnya 70% mendengar, bukan berbicara gitu. Jadi mendengar dulu gitu. Karena dari mendengar itulah kita bisa membantu memberikan solusi, memberikan jawaban atas masalah customer kita kan, kurang lebih gitu. Nah, listening skill ini jadi agak beda dengan biasanya kan, stigmanya kalau orang sales harus banyak bacot gitu kan. Nah, bukan banyak ngomongnya. Sebenarnya kalau orang sales bukan banyak ngomongnya, harus banyak ngelesnya gitu. Jago cari alasan, nah itu orang sales itu. Tapi kalau ketemu customer jangan banyak ngomong, banyak mendengar, nah gitu. Jadi ketika 100% ketemu waktunya, 70% mendengar, 30% ngomong, kan kurang lebih gitu ya. Karena mereka tadi bisa mengetahui apa yang akan dijual. Katakanlah kalau produknya udah standar kita jual, tapi mungkin dengan lebih banyak mendengar kita bisa ngomongin yang lain, kan kurang lebih gitu. Kita bisa menjual yang lain gitu ya. Nah, jadi skill paling basic yang mungkin sama buat semuanya adalah listening skillnya, kan gitu ya. Terus apalagi skill-skill yang basic gitu ya, yang mungkin buat semua frontliners ini berlaku sama menurut saya gitu ya. Karena sekali lagi mereka perwakilan dari bisnis kita, brand kita, dan mereka juga adalah ujung tombak untuk cari volume, untuk cari revenue masalahnya gitu. Kedua, yang paling basic juga, walaupun nggak basic, ya skill untuk influencing skill kan itu, mempengaruhi kan itu. Kemudian mencoba mempengaruhi, surveinya dari studinya mengatakan, ini kalau nggak salah dari Harvard apa dari mana ya, saya lupa. Influencing skill itu 7% itu dari kata-kata gitu. Jadi kalau Reza mempengaruhi orang hanya pakai 7% kata-kata. 38% adalah intonasi suara gitu. Jadi intonasi suara itu menentukan 38% suksesnya nggak kalau dalam kita mempengaruhi orang. Dan 55% gitu adalah bahasa tubuh, gestur kan gitu. Jadi 7% kata-kata. Jadi selebihnya adalah lebih banyak mungkin soal intonasi suaranya, masalah bisa merendah, bisa halus gitu kan ya. Dan 50% adalah bahasa tubuh gitu kan. Bagaimana bahasa tubuh kita menyenangkan untuk buat customer kita. Kan kurang lebih gitu ya. Balik lagi ini nih buat para frontliners tadi, apapun ininya, ya kurang lebih itu ketika terutama berhadapan langsung. Mungkin beda dengan tadi kalau kita ngomong CS yang dia frontliner tapi lebih pakai WA terutama gitu kan ya, karena kan itu online. Tapi saya ngomong soal yang frontliner yang berhadapan langsung, karena ini yang lebih banyak. Terus yang ketiga gitu ya, yang ketiga adalah bagaimana kita punya tim yang bisa menjaga ego. Karena kan gini, orang sales itu adalah orang yang harus sering menerima penolakan kan gitu. Harus biasa menerima penolakan. Nah, ditolak itu gitu ya. Kadang karena kita merasa produk kita bagus, baju kita bagus, barang kita bagus, ditolak gitu kan. Ini orang gak ngerti nih kan.
Nah, karena at the end gitu ya, kalau waktu saya di Coca-Cola tuh ya, bahasa dari awal saya ingat banget tuh. Kita sebagai orang sales harus membangun goodwill. Goodwill itu artinya kan hubungan baik, gitu ya, hubungan baik. Karena ketika hubungan baik antara kita dengan yang punya toko waktu itu ceritanya ya artinya kita mau jualan berapa aja juga dia ngikut aja lah sama kita, kurang lebih gitu. Kalau hubungan dengan udah baik gitu kan. Nah, membangun relation itu nggak mungkin bisa dilakukan kalau kita punya tim atau sebagai frontliner orang-orang yang egonya tinggi kan gitu. Orang-orang karena gini, ditolak harus siap, tapi di satu sisi harus tetap bisa membangun relation kan gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Farad ya, bermuka tebal dan bermental baja gitu kan Pak ya. Oh iya itu betul, mukanya harus tebal. Jadi hati boleh meringis gitu, senyum harus tetap lebar. Nah ini paket-paket mendasar buat tim-tim kita para frontliners ini yang kemudian harus diturunkan oleh manajemen atau oleh tim yang katakanlah di atasnya di organisasinya gitu loh. Yang paling bertanggung jawab langsung siapa? Ya tentu biasanya nih kalau frontliners pasti ada tim leader atau supervisor lah biasanya di atasnya kan. Biasanya nggak langsung manajer biasanya gitu ya. Levelnya jadi, mereka lah levelnya secara umum. Jadi memang yang paling bertanggung jawab adalah para tim leadernya atau supervisornya atau manajernya dalam membentuk ini. Karena ini sesuatu yang harian, yang interaksi harian gitu ya. Yang jadi kalau ini tidak menjadi yang terinternalisasi gitu ya oleh para frontliner ya akan menjadi sesuatu yang akhirnya kalau cuma pura-pura karena lagi jualan ya suatu saat akan ini juga gitu akan kelihatan juga gitu. Nah sehingga gini kita memang butuh waktu gitu karena ketika kita merekrut ya para frontliner biasanya malah kebanyakan justru orang junior ya kan yang ditaruh di frontliner malah kebanyakan junior gitu kan malah yang baru pertama kerja lah atau yang memang dianggap skillnya nggak perlu tinggi-tinggi gitu ya. Nah, sehingga kalaupun itu terjadi, memang butuh waktu untuk supaya mereka membangun culture ini dalam dirinya kan gitu. Iya. Kalau ini nggak terbangun gitu ya, misalnya apa yang basic ini tidak terbangun, ya mungkin kita harus siap-siap untuk melepas dia sebaiknya kan gitu. Karena bisa jadi tadi kerusakan yang dibuat itu, gitu. Ya bukan kerusakan lah, mungkin katakanlah kalau dia orangnya betean gitu ya. Itu bukan cuma masalah jualan masalahnya kan masalah orang bukan kita masalah lost sales gitu masalah orang nggak mau balik lagi masalahnya gitu loh dan itu bisa jadi lebih seberapa pun produk kita gitu kan ya bisa jadi lebih mahal costnya gitu kan jadi sebagus produk kita ketika para frontliner tidak mewakili dari brand kita gitu tidak mewakili produk kita tidak mendeliver promise yang kita berikan dalam brand statement kita kan ya itu tadi gitu bukan cuma kehilangan jualan masalahnya itu kehilangan customer kan gitu nah jadi banyak kayak gini saya rasa banyak mungkin kejadiannya ya kan itu karena memang belum tentu kita sehari-hari bisa memantau gitu kan misalnya kita punya toko gitu misalnya Mas Bas punya toko di Pondok Indah kan nggak tahu tiap hari tongkrong itu kan gitu ya kan mana tahu kita lagi ada customer frontliner itu. Nah, mana frontliner gitu kan kita harus mengandalkan mereka. Sehingga itu tadi membangun tim frontliners ini memang bisa dibilang butuh waktu gitu ya. Butuh waktu dan butuh ketekunan dan butuh apa? Ya disiplin dari para supervisor dan para manajernya untuk membangun ini supaya terinternalisasi. Kalau di di tim sales lah ya suka salah kaprah tuh begini nih kalau tim sales ya banyak ketika ya saya ngalami sendiri dan juga melihat gitu ketika ada salesman 4 orang atau 5 orang ada satu yang jualannya bagus gitu ya ada yang satu jualannya bagus pasti dia yang dipromot jadi supervisor gitu atau team leader atau manager yang jualannya paling tinggi gitu
Dan ini banyak terjadi karena apa? Untuk mengapresiasi mereka yang bagus ini gitu adalah dengan mempromosi mereka menjadi supervisor. Gitu. Benar nggak Mas? Iya, iya, betul, betul. Banyak jadi gitu kan ya. Tapi saya juga banyak mengalami dan ya, melihat gitu loh. Ini sesuatu yang jadi salah ininya. Karena balik lagi untuk para frontliners ini yang kita butuhkan bukan orang yang jago jualan yang ngelit mereka kan gitu. Ada dua resiko di situ dan ini yang menurut saya banyak terjadi. Jadi yang mereka tadi jago jualan ketika jadi supervisor nggak jualan lagi gitu karena dianggap bertanggung jawab atas 4 atau 5 orang jadi secara tim yang dia tanggung jawab secara tim. Padahal mungkin dia jualannya sendiri karena jago jualan dia lebih bagus daripada yang jualan yang 4 orang lainnya kan gitu loh. Nah, cuman karena dia dijadiin supervisor gitu loh. Dia nggak jualan lagi nih, mengandalkan yang 4 gitu. Nah, total malah bisnis bisa loss gitu loh. Karena mungkin yang orang jualan jago begini lebih bagus jadi istilahnya sekarang kalau di organisasi apa individual kontributor kan gitu. Jadi salesman senior, salesman super senior, GM salesman kalau perlu gitu. Untuk menghargai dia yang mungkin revenue-nya bisa sampai 1 miliar sementara kalian katakanlah masih 10 juta. Tapi dia sendiri bisa 1 miliar kan gitu. Wes kamu sendiri aja seharusnya menurut saya gitu. Gue sendiri aja bekerja cari 1M, namamu jadi GM salesman kan gitu. Untuk menghargai dia. Tanpa membuat dia jadi supervisor gitu. Nah, kenapa? Karena tadi yang mesti jadi supervisor adalah yang penting yang bisa mengayomi gitu tim frontliners kita dengan kebutuhan tadi lebih kepada interrelations skillnya kan gitu, listening skillnya, influencing skillnya, tadi memanage egonya, bagaimana membuat timnya di situnya unggul gitu ya, bukan cuma masalah angkanya kan gitu loh. Jadi itu ngomong soal skill dan soal organisasi para frontliners gitu yang saya lihat dan ya, saya rasa ingin berbagi tadi di sini gitu ya, karena kan ini justru saya taruh sebagai hal penting karena justru ini banyak yang terlupakan gitu loh. Menurut saya ya gitu ya. Iya. Ya, menarik sekali sih, mungkin sebelum kita buka kolom pertanyaan dan mungkin juga Raisa pasti banyak yang mau ditanyakan juga bisa jadi. Yang saya lihat di sini kan kita bicara soal frontliner ya. Kalau istilah kerennya kan siapapun yang ada di garis terdepan. Kalau kita perang ya di garis terdepan berhadapan dengan musuh ya. Tapi kalau kita bicara di sini frontliner kan berhadapannya dengan customer dan end consumer. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita catat ya. Di depan ini kita berhadapannya dengan siapa? Karena bukan hanya sebenarnya end consumer ya Pak Paras ya. End consumer udah pasti kita berhadapan dengan end consumer, bisa jadi tim kita yaitu tadi diwakilkan oleh siapapun itu dengan bermacam-macam title-nya. Yang terpenting adalah fungsinya mereka itu melayani dan akhirnya mengkonversi hubungan atau relasi yang disebut oleh SYGKM 8018 relasi. Jadi benar sekali kan kita sebelum bisa istilahnya menghasilkan jualan kita harus membangun sebuah hubungan atau relasi ini kan ya. Nah ini menariknya kan kita harus tahu yang di depan kita itu ya tim frontliner atau tim yang berada di garis terdepan ini berhubungannya dengan siapa. Oke, yang satu tadi kita berhubungan sama end consumer dan tadi Pak Paras sudah sampaikan keahliannya apa title-nya dan hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi saya mungkin mau tambahkan di sini, frontliner pun sebelum nyampe ke ujung atau di barisan terdepan itu kita juga kadang berhubungan dengan yang namanya perantara. Bisa jadi, ingat ya, waktu kita juga bahas dengan Pak Paras, waktu ya Raisa ya, bahwa
kita berhubungan dengan perantara itu siapa sih yang juga punya fungsi jualan, yang harus kita jualkan barang kita ke mereka. Siapa mereka? Distributor, subdistributor, agen, wholesaler, reseller, siapapun itu. Mereka sebenarnya kalau kita punya end consumer di ujung, mereka juga sebagai customer kita. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau teman-teman perhatikan, kita suka nyebut customers, kita suka nyebut consumer, kita suka nyebut end consumer, kita suka nyebut end customer. Tapi kita nganggap juga bahwa siapapun di antaranya, atau perantara tadi, kita juga harus punya frontliner yang berhadapan dengan mereka juga. Ya, frontlinernya bisa jadi kalau kita punya barang yang dijualnya di supermarket, anggap sajalah salah satu perantara kita. Nah, kita harus punya yang namanya frontliner berhadapan dengan customer kita, yaitu sebuah supermarket. Ya, anggap aja supermarket atau minimarket itu Indomaret sama Alfa lah, kita ambil contoh. Nah, kita juga harus punya frontliner yang berhadapan dengan mereka, yang harus memiliki hubungan dengan mereka, yang harus akhirnya kita bisa jual barang kita ke mereka dulu sebelum akhirnya mereka jualkan buat kita ke end consumer. Ya, jadi mungkin saya ingin pertegas di ujungnya itu tidak hanya end consumer, tapi ada perantara bentuknya macam-macam itu tadi. Itu poin pertama saya yang saya bisa simpulkan dan tambahkan dari apa yang Pak Paras sampaikan. Dan yang kedua, menarik tadi Pak yang saya dengar, berapa persen tuh dalam kita menjual itu kata-kata, intonasi, dan bahasa tubuh gitu ya. 7% kata-kata, intonasi berapa Pak? 38%. 38, terus bahasa tubuh 55%. 55. Nah, ini menarik nih. Jadi saya selalu menganalogikan kayak perbincangan kita minggu lalu ya Pak Paras ya. Kalau sebelum kita berjualan, kita harus membangun sebuah hubungan dan anggap aja kita punya partner atau pasangan gitu ya yang harus kita layani dalam hal hubungan ini. Jadi lucu ya. Kalau kita berhubungan, kadang-kadang kita sering dengar, wah kata-kata manis gitu ya dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi kalau di jualan yang Pak Paras sampaikan hanya 7% gitu. Jadi jangan kita hanya berkata-kata manis gitu, tapi ya harus diimbangi dengan intonasi. Jadi kalau ngomong jangan keras-keras, jangan bentak-bentak, harus intimate ya. Atau intimate itu apa ya? Penuh dengan kesayangan, rasa sayang gitu ya. Bukan intim dalam artian hubungan intim yang dalam bahasa Indonesia seakan-akan hanya melakukan hal itu gitu ya. Dan menarik lagi yang terakhir tadi, bahasa tubuh ya. Iya. Nah, bahasa tubuh nggak boleh diabaikan gitu ya. Nah, jadi selalu anggaplah end consumer dan juga customer kita diantaranya, mau itu tadi yang saya sebutkan, distributor, reseller, agent, dan seterusnya, kita harus punya bahasa tubuh yang baik, yang ujung-ujungnya kita harus membangun relationship dengan baik. Itu sih yang saya dapetin dari poin-poin yang Pak Paras sampaikan tadi. Jadi mungkin sebelum teman-teman mau ada pertanyaan gitu ya, silahkan Reza kalau ada pertanyaan. Yes, oke. Baik, terima kasih sebelumnya nih untuk Pak Paras atas insight-nya juga. Terima kasih Pak Bas untuk kembali nih untuk ngerangkumin teman-teman semuanya inti-inti yang udah dijelasin oleh Pak Paras juga. Tentunya teman-teman semuanya insight hari ini udah mantep banget teman-teman, terutama yang frontliner ataupun saat ini lagi mengelola frontliner ya Pak, terutama CS ataupun advisor ataupun sales representatif atau lainnya, ini akan ngebantu banget ya, karena tadi udah covernya banyak banget skill-skills yang teman-teman bisa kelola ya Pak untuk bantu nih lihat apakah saat ini frontliner teman-teman ini udah sesuai nih dengan skill basic yang tadi udah disebutin oleh Pak Paras. Tapi sebelum ke business planner, siapa yang tanya-tanya nih, saya mau tanya dulu ya Pak. Tentunya kan frontliner ini adalah tombak utama ya Pak sebagai presentatif ya dari sebuah bisnis ataupun perusahaan. Nah, tentunya kan sebagai sales ataupun frontliner ya Pak, ini kan harus berhubungan dengan bagian penjualan seperti marketing ataupun sales lainnya ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak kita melakukan komunikasi dengan marketing ataupun ke sales lainnya nih Pak? Karena kan tentunya banyak sekali ya Pak perbedaan antara
gaya komunikasi kita di depan frontliner sebagai sales ataupun frontliner dengan kita berbicara nih ke tim marketing ataupun tim sales lainnya. Nah, ini dari sudut pandang kita sebagai frontliner atau kita sebagai pemilik bisnis atau kita sebagai apa nih, Raisa? Dari Boleh banget pertanyaannya. Pak, dari yang sebagai punya bisnis nih Pak, karena kan tentunya teman-teman di sini banyak business owner ya, dan mereka nih pengen lihat sih seperti apa nih Pak kalau misalkan dari sisi business owner Pak, silakan. Oke. Ya, gini, balik lagi nih bagi pengalaman gitu ya. Waktu saya di Coca-Cola gitu ya, karena mungkin paling banyak pengalaman di salesnya di sana gitu, paling panjang. Kita memang punya program, Pak Budi sering cerita tuh, bahwa kita harus ikut jualan naik truk kan gitu. Jadi kita harus ikut jualan naik truk dan terakhir ikut jualan naik motor gitu. Karena truk itu mungkin lebih banyak delivery man-nya, tapi kalau salesman naik motor. Jadi memang harus ikut sama mereka. Nah, dari sering berinteraksi sama mereka gitu kan. Sebenarnya dua hal yang kita dapat dari itu ya, dan itu jadi memang program wajib. Katakanlah saya sebagai GM pun di sana paling tidak sebulan sekali gitu ya. Jadi ada dua hal yang kita dapat gitu ya. Nomor satu, bagaimana cara kita harus ngomong dengan salesman, dengan para frontliner. Kedua, bagaimana cara kita ngobrol dengan toko kan gitu ya. Karena kalau dibedah lagi tadi ya, frontliners kita tuh mungkin ada dua model. Satu B2B, satu B2C. Yang B2B ini yang tadi mungkin kita requirement-nya beda lagi dengan yang B2C kan gitu ya. Dan B2B sendiri bisa jadi ada yang tugasnya mendapatkan customer baru, ada yang tugasnya sifatnya account management, mempertahankan apa yang ada. Jadi key account gitu ya. Key account mungkin bahasa umum lah ya gitu kan. Key account itu kan skill-nya beda lagi ya dengan katakanlah dia frontliner juga kan gitu kan. Tapi skill-nya beda lagi dengan katakanlah SPG, SPB atau salesman pedungnya. Pasti beda kan gitu. Nah, kalau ditanya tadi sama Reisha bagaimana caranya, cara menghadapinya gini, karena bahasanya kita memang harus bahasa yang tidak boleh terlalu berat-berat membahasakan apa yang kita mau bicarakan gitu. Jadi ya mungkin kalau bahasa Betawinya kita ngomongnya harus direcehkan gitu. Harus supaya omongan kita tuh tidak kayak dosen kalau ngomong ke mereka, tidak menceramahi gitu. Karena ya itu kita bisa ngobrol kayak gitu kalau kita sering sama mereka gitu loh. Dan itu manfaatnya yang saya rasakan pada saat kita dipaksa dan harus memang kewajiban dari perusahaan untuk ikut jualan sama mereka. Kadang kalau ikut jualan itu kan sehari 2 hari programnya gitu kan. Memang ya full 24 jam sama mereka dari pagi sampai malam sampai selesai settlement itu bisa sampai malam. Nah, jadi kan ngobrolnya jadi bisa nyambung kan gitu kan. Walaupun mungkin kita orang yang kaku karena udah sering jadi ya bisa ngobrol. Nah, tentu beda dengan kalau kita ngomong dengan departemen lain gitu ya. Karena kita ngomong tadi misalnya dengan marketing, ya kita ngomongnya yang masuk dengan sana beda dengan yang orang sales lapangan, terutama saya bilang sales lapangan ya. Mungkin kalau kita ngomong sebagai founder, kita punya tim langsung misalnya di bawahnya ada katakanlah mau manajer kayak supervisor apapun, mungkin kan bahasanya lebih kayak bahasa formal nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya ketika kita ngomong dengan para frontliner, bahasanya sebisanya seinformal mungkin, tapi yang mau kita sampaikan masuk ke mereka, gitu loh. Kecuali kita ngomong dengan mereka yang levelnya key account, yang memang secara pendidikan kita butuhkan lebih tinggi, secara persyaratan lebih bagus gitu ya. Tentunya beda gitu Raisa, gitu ya. Jadi saya rasa buat para founders gitu yang di sini gitu ya, ya mungkin ada yang jadi founders itu dengan awalnya udah jualan gitu ya. Tapi mungkin ketika bisnis agak besar udah lupa cara jualan gitu loh, mengandalkan timnya kan gitu. Nah, sering-sering tuh ikutin tim salesnya kan gitu loh, supaya apa ya, jadi komunikasi nyambung. Kalau si frontliner nggak punya goodwill sama kita sebagai mungkin owner atau manajernya, susah juga dia membangun goodwill dengan customernya gitu loh. Kenapa gitu loh? Salah satu salesman membangun goodwill dengan customernya apa? Oh kalau customernya, oh saya minta ini dong gitu kan, saya bisa nggak gitu besok datang saya dikasih apa namanya kalender gitu. Nah
kalender aja gitu ya, bisa membedakan hubungan salesman sama customer-nya kan gitu. Masalah kalender kan mungkin customer-nya bukan masalah kalender ya, coba gue di line dengan baik gak sih sama salesman ini kan gitu loh. Nah si salesman gitu ketika dia nggak punya hubungan gitu dengan baik dengan atasannya, minta kalender juga nggak mau kan gitu, nggak bisa ya akhirnya, atau karena hubungan nggak baik minta kalendernya gak dikasih kan gitu loh, atau kalaupun kalender ada tapi terbatas, dia nggak dapat jatah. Nah gitu, jadi hubungan antara kita dengan frontliner kita juga harus baik supaya mereka juga punya hubungan yang baik ke sana gitu. Dalam salah satu gitu ya, dalam salah satu yang saya bahas gitu nanti apa, seberapa banyak authority kita bisa kasih ke frontliners, karena itu jadi penting kan, ini yang suka dilupakan gitu, karena si frontliner kecenderungan kita apa, bikin SOP untuk para frontliners gitu kan, kalau gini sehingga terjadilah para frontliners yang jadi robot gitu loh. Nah saya belajar gini terutama waktu Citibank. Dulu Citibank kan terkenal ya kalau soal servisnya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya bilang, wah ini saya nggak mau bayar ini tahunan gitu loh, apa namanya annual fee gitu ya. Dan frontliner CS-nya itu ya, CS-nya yang ditelepon itu bisa tanpa terlalu banyak itu bertanya, dia bisa tuh istilahnya apa, menghapuskan. Jadi kita memutuskan tanpa harus dipertanya lebih lanjut. Segimana kita nggak happy kayak gitu, ya kan? Padahal memang buat perusahaan, mungkin memang perusahaan jangan memang udah nggak butuh annual fee-nya lagi secara bisnis gitu kan. Tapi dia membuatnya sepertinya para frontliners-nya punya authority gitu loh. Dan authority jadi penting kan buat si konsumennya kan gitu loh. Nah, dibandingin kita ketemu salesman atau frontliners yang boleh nggak minta ini, ntar ya saya tanya dulu atasan gitu. Boleh nggak minta ini, saya tanya atasan. Nah itu tadi, itu yang bikin bete customer atau konsumen kan gitu loh, karena dikit-dikit tanya atasan gitu kan, ini salesman apa tukang pos kan gitu jadinya, karena dikit-dikit tanya gitu. Nah jadi bagian dari membangun frontliners tadi gitu ya, how low can you go gitu, kalau bahasa iklan rokok dulu, berapa jauh kita bisa ngasih authority yang seberapa sehingga mereka secara posisi paling bawah pun ada authority yang dia bisa ambil gitu loh. Nah, ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis gitu kan ya. Cuman menurut saya di dunia yang persaingan seperti sekarang itu jadi penting gitu loh, supaya nggak dikit-dikit saya tanya atasan gitu, siapapun frontlinersnya. Kalau kita datang ke toko misalnya mau beli vitamin gitu ya, orang jual vitamin, kalau dia bisa langsung bikin keputusan, oh iya nih bisa saya kasih 10-1 misalnya kan itu. Kan enak daripada kita nanya-nanya dulu, dia nanya-nanya dulu kan gitu. Nah, padahal mungkin 10-1-nya diskon itu udah terbudgetkan gitu. Tapi authority-nya nggak sampai di ujung ke frontliners gitu. Yang mutusin harus manajer gitu. Nah, ya inilah pentingnya tadi kita mengempower frontliners. Ini makanya saya bilang frontliners jadi langkah kedua yang penting kalau kita mau bangun bisnis yang profitable growth gitu loh. Supaya apa? Dari situ loyalitas bisa kita dapat tuh kan dari customer kita kalau mereka happy dengan frontliners kita, ya kan? Saya pernah bantu baju muslim gitu ya. Waktu pandemi itu kan tokonya di mall semua tuh Mas Bas. Yang waktu Altru. Ya kan? Toko masih ada tuh di Pondok Indah. Makanya kan mereka tutup semua kan toko kan. Tapi ketika tutup ya, yang terjadi apa? Karena hubungan baik antara si advisor ya, sales advisor yang di toko namanya advisor dengan para pelanggan, itu baju di toko itu dibawa pulang ke tempat kos mereka dan mereka nawarin ke para konsumen. Nah, ininya mereka gitu. Nah, ternyata mereka sampai bisa bikin grup dengan para pembelinya gitu, customernya. Padahal kan secara harga lumayan juga tuh Altru gitu ya. Tapi mereka bikin grup loh gitu. Jadi dan ketika sambil masih dari tempat kos pas pandemi aja mereka bisa jualan gitu. Itu apa ya? Karena hubungan yang baik kan gitu loh. Yang terjadi, dan itu yang harus kita empower ke tim kita gitu. Gitu dulu Reza, nanti
siapa tuh mau ada yang mau ditanya dulu lagi sebelum ngomong yang lain. Kalau mau dengernya banyak, baik. nanti hari Senin ikutan makanya. Betul, Pak. Walaupun sedikit ya Pak, sedikit dibahas di sini, tapi teman-teman tentunya sedikit pembahasan dari Pak Paras nih ya seputar komunikasi antar business owner dengan frontliner ini udah bisa ngebantu buat teman-teman semuanya ya. Mungkin saat ini ada problem nih saat bisnis atau frontlinernya nih kurang mantap atau gimana ya Pak. Mungkin bisa ditambahin juga ya Pak dalam skill basicnya frontliner ini adalah problem solving juga ya Pak. Jadi lebih menambah lagi teman-teman punya solving nih untuk frontlinernya. Oke, dan lebih baik lagi kalau misalkan bisa memberikan authority ya Pak ya, untuk frontliner ini seberapa besar sih kita bisa berikan authority-nya. Jadi teman-teman mungkin kalau mau belajar lebih dalam lagi nih untuk pembelajaran frontliner ataupun menghadapi customer ya Pak nih sebagai business owner ataupun frontliner, teman-teman bisa ikut di Sales and Operation Masterclass yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Hotel Grand Rohan Yogyakarta. Nantinya teman-teman akan belajar lebih lanjut seputar sales dan operasional bisnisnya bersama Pak Paras Nasution. Oke Pak, saya mau ambil pertanyaan dari Hergun 81 ya. Untuk pertanyaannya adalah customer saya ibu-ibu buat bekal tumbuh kembang anak, tapi untuk produknya baru nih Pak. Bagaimana membangun trust dari konsumen yang lebih baik nih Pak? Karena kan ini produk baru ya, dia ingin membangun trust nih ke konsumen yang baru ini yang dimana targetnya adalah ibu-ibu customernya. Ya banyak bergaul sama ibu-ibunya kan gitu. Jadi gini, ini balik lagi nih, mungkin Mas Hergun ya. Tadi baru pulang demo dia kayak tadi gitu. Jadi gini, customer kan ibu-ibu ya, ibu-ibu buat bekal customernya ibu-ibu karena ini makanan untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Ya kan decision makernya nih ibu-ibu yang harus dibangun hubungan kayak tadi ini basic yang harus dibangun adalah goodwill kalau mungkin bahasa salesman ya, hubungan kan itu hubungan gitu ya. Hubungan ini yang harus dibangun sama customer kita kan gitu, baik mereka sudah jadi pembeli atau masih berupa prospek. Inilah tugasnya para frontliner kita, kebetulan anak-anak salesnya nih itu, apakah ini mesti dibedain antara apakah jualannya offline dan online gitu ya. Kalau offline ya, pasti itu masalah tadi, hubungannya itu bisa dibangun dengan cara komunikasi tadi gitu. Tadi kita ngomong soal banyak mendengar gitu kan, banyak gestur, mungkin tadi bisa ngasih buat yang belanja, tim salesnya bisa ngasih gimmick sesuatu yang bisa langsung dikasih ke ibu-ibu gitu kan ya, yang dibutuhin sama ibu-ibu. Nah jadi agak beda dengan kalau ini mungkin tim salesnya melalui online gitu ya. Tentu beda gitu ya. Jadi kalau online mungkin lebih banyak berupa gimmicknya, edukasinya gitu kan, yang bermanfaat buat ibu-ibu untuk anaknya apa gitu. Jadi semua itu dibangun melalui apa? Melalui yang namanya kontak gitu ya, frequent contact kan gitu. Gini, bahasanya gini, kalau salesman yang baik gitu, kita suruh datang ke toko 3 kali datang ke toko tuh dia udah bisa jualan gitu. Itu merekrut, kalau dulu kan saya gitu, merekrut salesman yang baik yang kasih produk gitu ya, datang ke toko gitu ya. Sales pertama mungkin ditolak gitu karena toko itu biasanya udah punya produk penuh segala macam. Kedua gitu kan udah bisa ngobrol dia. Ketiga dia sudah bisa lebih meyakinkan, walaupun paling tidak barangnya dikonsignmenkan gitu ya. Nah itu berarti salesman yang baik, kurang lebih gitu. Kalau kemarin, kalau online itu orang harus terpapar 7 kali dengan konten baru berpikir katanya mau membeli. Kalau sekarang harus kena 12 kali konten seperti itu baru mau bikin decision. Nah jadi karena apa? Itu karena frekuensi relationnya kan gitu, entah secara virtual melalui online atau ketemu langsung gitu loh. Jadi kalau ditanya bagaimana, sekarang kalau ini salesnya misalnya dia pegang area gitu ya. Ya siapa di situ ya mesti sering-sering datang lah, karena frekuensi datang, frekuensi kunjungan kuncinya ngebangun goodwill. Karena kalau nggak terbangun komunikasi, ya gimana membangun goodwill-nya kan, kurang lebih gitu. Nah kalau goodwill sudah terbangun, relationnya kebangun, ya semua kan jauh lebih mudah lah kan gitu loh. Nah tinggal basic
basicnya lagi adalah ya jangan sampai kalau si ibunya ini mau pesan barang terus barangnya nggak ada pula. Ini kita udah ngomong hal yang berbeda kan gitu ya. Ya, tapi basicnya adalah bangun relationnya dibangun dengan apa? Frekuensi kan gitu, pertemuan. Apakah pertemuan virtual atau pertemuan langsung? Gitu kalau menurut saya. Ya, ya. Mungkin saya bisa boleh tambahkan ditambahin juga nih, Pak, ya, Raisa ya. Jadi apa namanya menarik ya kalau kita membangun apa namanya hubungan tadi nih. Kalau untuk pertanyaannya Hergun, saya pernah punya pengalaman berjualan ya nutrisi untuk anak ya, hubungannya dengan ibu-ibu mungkin mirip-mirip lah dengan Hergun. Jadi frontliner kita itu waktu itu adalah CRM ya, Customer Relationship Management dan juga SPG yang sering berhubungan sama ibu-ibu itulah. Nah, saya nggak tahu Ergun ini kan bagusnya udah ngajak tim anak-anak salesnya ya, tim salesnya ikutan di live IG ini ya. Nah, biasanya tim sales itu atau frontliners itu siapapun dia memerlukan bantuan nih untuk istilahnya verbatim atau bahasa-bahasanya, cara ngomongnya gimana, dan apa yang bisa dijual dalam hal meyakinkan trust tadi gitu ya, membangun trust tadi. Nah, ada baiknya mungkin ya Ergun untuk ngobrol juga sama tim marketingnya. Jadi biasanya tuh bekalnya, pelurunya yang diomongin untuk membangun trust itu nggak jauh-jauh dari ya brand promise-nya, reason to believe-nya. Nah itu bisa ngobrol sama tim marketing nih, gue kalau ngomong sama mereka nih apa yang bisa gue jual nih tanda kutip kan gitu. Bahkan dulu itu sampai tim marketingnya itu membuatkan istilahnya kita dulu nyebutnya verbalisasi. Jadi istilahnya teksnya. Kalau saya berhubungan dengan Ibu Raisa, wah gue ngomong apa nih sebagai pembukanya? Oke, selamat pagi Bu Raisa. Oh, Bu Raisa hari ini cerah sekali dan kayaknya semangatnya tinggi ya sebagai tanda pembuka apa namanya bahasa pembuka atau bahasa basi terserah nyebutnya. Nah, dari situ mungkin ada kata pengaitnya atau kailnya mau ngomongin apa nih? Wah, saya mau masuk dengan pertanyaan kebutuhannya apa dan problemnya apa. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, nanti itu teks-teks itu sudah dibuatkan, skripnya itu sudah dibuatkan oleh tim marketing dan mungkin itu bisa membantu. Jadi tim sales semua seragam gitu ya cara ngomongnya, yang ujung-ujungnya adalah untuk membangun trust gitu ya. Mungkin itu bisa membantu Ergun sebagai tambahan dari apa yang disampaikan Pak Paras tadi. Ya, itu Yes, SOP oke, biasanya. terima kasih Pak Paras. Ya. Ya, boleh. Oke. Saya tambahin Terima kasih Pak Paras biasanya. dan Pak Paras. Oke. Lanjut. Oke, baik. Sebelum mungkin sambil nungguin teman-teman yang lain juga untuk tanya ya Pak. Sebenarnya kan frontline ini harus ya Pak sering-sering dilatih. Mau itu dalam pelatihan cara bicara mereka ke customer yang disamaratakan dengan tim yang lainnya ataupun lainnya ya Pak yang menambah skills mereka nih. Nah, seberapa penting sih Pak pelatihan berkelanjutan ini untuk frontliner dalam menjaga mereka tetap kompetitif nih Pak dan efektif dalam menjual, dan pastinya seperti apa sih Pak pelatihan yang bisa diberikan nih ke frontliner yang kita yang ada di bawah kita nih Pak? Iya. Ya, pasti ini penting gitu ya untuk dibilang pelatihan gitu ya. Kalau dibilang frekuensi mungkin bisa jadi beda-beda gitu ya, tergantung kepada buat para frontliners ini kan gini, ada basic skill yang dibutuhkan gitu kan, kemudian ada produk product knowledge yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah soal business acumen lah atau business knowledge lah gitu ya, yang diperlukan untuk industri yang digeluti gitu. Jadi supaya kalau ngomong itu bisa lebih luas, nggak cuma ngomong soal, nggak cuma tadi jago kata, jago mendengar gitu kan, tapi juga bisa menjelaskan produk kita dengan baik tentunya kan itu kan. Dan kemudian bisa juga ngobrol soal, oh sekarang lagi ada demo nih, demonya soal apa ya kan itu ya gitu kan. Itu kan wawasan lebih luas akan membantu
komunikasi yang lebih panjang dan dalam. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, sehingga tapi kalau menurut saya gitu ya, kalau pengetahuan umum udah masing-masing, cuman ada soal business knowledge yang juga ya to certain extent itu memang mereka harus tahu kan gitu loh. Itu bisa nyambung ngobrol, terutama apalagi kalau salesman kita salesman B2B kan gitu. Nah, jadi itu yang harus dibangun. Oke, kalau tadi tanya siapakah yang harus memberikan training gitu ya? Ya memang bisa dari berbagai pihak gitu. Nomor satu, kalau perusahaannya cukup besar sehingga punya tim internal training sendiri, biasanya di bawah SR, ya bisa dilakukan gitu ya. Kalau kayak waktu saya di Coca-Cola ada tuh di setiap operation ada memang khusus tim untuk mengasih training ke salesman, dan memang mereka rutin memberi training gitu ya, keliling untuk para salesman. Jadi ada tim training sendiri. Dan kedua, yang bisa ngasih training sebenarnya atasannya dalam bentuk coaching, ya. Baik atasannya langsung gitu ya, yang sifatnya mungkin tadi si supervisor atau manajer dalam bentuk coaching gitu kan, karena itu yang paling penting. Dan atasan di atasannya lagi gitu loh. Ya mungkin teman-teman yang di level senior manajernya gitu ya, atau bahkan si level aja mungkin bisa ngasih modul-modul, karena itu tadi gunanya untuk memperkaya knowledge mereka. Nggak cuma soal product knowledge, tapi juga mungkin business knowledge. Oke. Nah, dan tentu yang terakhir ya udah pasti kita outsource gitu ya, dari luar tentunya kan itu ya. Makanya ya kalau ada yang butuh ya manggil orang-orang kayak Mas Bas ini untuk ngobrol di perusahaan, itu kan salah satunya kan itu kan. Karena apa ya? Karena yang dari luar ini bisa memberi perspektif yang lain gitu kan. Nggak cuman itu aja secara internal kan gitu. Nah, itu jadi pihak-pihak yang mungkin bisa digunakan sebagai sumber training. Nah, ada satu lagi nih yang penting kalau ngasih training. Ada satu yang sifatnya trainingnya memang di dalam begitu. Jadi bisnis mendatangkan pembicara ke dalam, tapi ada juga yang bagusnya memang kita ngirim tim keluar gitu loh. Kenapa? Supaya yang ikut training berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi katakanlah salesman kita nih kan salesman elektronik gitu kan. Ya sana keluar kita kasih training, keluar ketemu dengan salesman lainnya gitu. Yang mungkin bukan elektronik kan. Cuman mungkin dia bisa dapat insight yang lain kan gitu. Selain ya hiburan juga lah, keluar kantor jalan-jalan kan misalnya gitu. Jadi kombinasi ini jadi penting gitu loh. Ya. Oke. Mungkin ada dari tambahan dari Pak Bas? Oh, enggak cukup saya rasa. Mungkin ini ada satu pertanyaan nih dari Fadriko Jes ya, guys saya. Dari kebagian. Yes, betul. Kita ambil pertanyaan dari Fadriko Jes ya, Pak. Untuk pertanyaannya adalah, ada penjualan produk yang mana mereka mengirimkan pesan broadcast nih Pak ke kita untuk mempromosikan produknya melalui chat pribadi sosmed kita. Namun setelah beberapa kali dikirim malah kesannya mengganggu atau membosankan bagi kita. Nah, dilanjut ya Pak, sebentar. Kalau seandainya kita sebagai penjual, bagusnya cara efektif apa yang dilakukan supaya promosi online menarik konsumen? Ini mungkin bisa saya habis ini bisa dibantu dibahas sama Mas Bas. Jadi gini, ini pasti inilah tantangan challenge buat kita orang sales gitu kan. Dan sekarang memang hampir setiap hari juga yang namanya DM di LinkedIn, DM di IG, isinya penawaran terus kan gitu. Dan sama juga di WA kan, kurang lebih gitu. Nah itu mungkin hari gini kita samain dengan istilah kenapa kita perlu bikin konten yang berkualitas dan bagus gitu ya. Itu memang nggak gampang, teorinya gampang. Prakteknya bikin konten tuh nggak semudah itu ternyata gitu kan. Tapi disitulah kenapa ada agensi lah, ada ahli-ahlinya di bidang itu. Nah, kenapa? Ketika kita nawarin gitu kan, basicnya gini, semua orang tahu sama ngomongnya. Semua orang tidak suka dijuali kan gitu loh ya. Jadi ketika kita nge-WA itu sebenarnya sama aja kayak kita bikin konten harusnya gitu. Jadi jangan nge-WA blastnya itu cuma nawarin promo 31, promo 88, 99-nya doang gitu loh. Jadi challenge-nya adalah bisa nggak kita ketika nge-WA itu kita memang kayak tadi lah misalnya tadi siapa tadi yang nanya sebelumnya soal produk makanan bayi kan itu makan ketemu sama anak. Hergun. Ya kita Hergun
gitu. Jadi sebagai salesman-nya Hergun misalnya, kita jangan cuma ngomong soal ada produk 51, ada variasi baru, rasa baru, jangan gitu. Kita ngomong, mungkin kita nge-WA reselling-nya dengan masalah parenting kan gitu loh. Masalah teori terbaru parenting, cara-cara baru parenting gitu loh. Yang membuat orang ketika menerima WA kita ya tidak merasa terlalu terganggu. Mungkin nggak terganggu, mungkin aja gitu kan. Makanya frekuensi harus dijaga. Itu tadi saya bilang, nggak bangun hubungan kita harus punya frekuensinya kita jaga. Jadi mungkin katakanlah kayak kalau kita ngomong salesman seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali WA-nya gitu, secara rutin tiap hari Senin misalnya, ya seminggu sekali aja, jangan tiap hari gitu. Nah, dalam seminggu sekali itu jangan cuma ngomong tadi promo dan launching rasa baru gitu loh. Ya kasih konten edukasi sama aja kayak kita bikin konten aja gitu loh, di mungkin konten di bisnis kita gitu. Nah itu yang mana yang bermanfaat buat konsumen kita, kasih itu gitu loh. Karena mungkin mereka bisa lebih appreciate ketika mereka dapat sesuatu yang sifatnya bukan penawaran jualan aja gitu, tapi juga konten-konten yang berguna gitu. Gimana cari konten yang berguna? Ya wes itu tantangannya kan gitu loh. Itulah yang mungkin bisa dibahas antara tim salesnya yang nge-blast sama tim marketing yang mungkin bisa membantu menyiapkan materi kan gitu loh. Kalau kita lihat sekarang nih ya, kayak AI itu banyak banget yang kita bisa bikin secara faceless katanya kan, langsung bikin seri video gitu, seri video per 1 menitan yang sifatnya series gitu. Langganannya saya lihat cuma 400.000 sebulan kalau buat perusahaan, maksudnya kan gampang murah ya. Tapi itu benar-benar kayak kita dikasih suguhan per 1 menit kayak cerita-cerita pendek tapi bersambung gitu. Itu kan bisa aja kita, maksudnya kita subscribe ya kayak gitu, bikin kontennya, anak konten, terus kemudian ya itu disebarin aja gitu. Udah kayak nonton drama seri kita gitu. Padahal cuma pakai AI doang, bikinnya cut gitu. Cuman masukin 5 menit jadi jelas gitu. Nah, variasi ini yang diperlukan gitu loh. Ini memang balik lagi kadang jadi kerjaan frontliners CS kita untuk WA blast atau cuman jangan sampai terputus, ini harusnya kerjasama dengan tim marketingnya gitu loh, supaya bukan bahasanya anak CS atau anak frontliners yang WA gitu, tapi ini mewakili kepentingan perusahaan secara keseluruhan soal gitu. Ya, saya pas baca ini mungkin Fadriko Jazz ya, terima kasih pertanyaannya. Ini kesannya nih kayak kita baru kenalan langsung nembak gitu ya kalau hubungan gitu ya. Jadi kalau kita menganalogikan kita ujungnya mau nembak, biasanya kan dalam sebuah hubungan kan kita saling mengenal dulu, kita cari tahu apa namanya ya profil dari target kita ya. Nggak bedanya adalah target kita ada target market kita ya. Jadi yang yang harus kita pahami adalah profil dari target market itu. Gitu. Siapa dan gimana caranya, hobinya apa, dan gimana cara masuknya. Ya. Kita punya pengalaman juga ada yang sistem tembak langsungnya ini menggunakan tim CRM ya. Nggak beda jauh mungkin dari yang Fadri lakukan. Jadi dia targetnya mau menjual jasa riset gitu ya. Tapi apa yang dilakukan itu langsung menembak ke yang dianggap target marketnya. Dan saya langsung bilang bahwa berapa hipotesa saya itu tingkat keberhasilannya tidak akan tinggi. Nah, saya minta dicarikan data itu benar sekali. Jadi percaya nggak kalau nggak salah hampir 1.000 yang dihubungin, yang akhirnya tertarik untuk mendapat informasi itu cuma 2 atau 3. Dan ujung-ujungnya kalau saya nggak salah yang tertarik untuk diberikan penawaran cuma 1. Jadi 1 dari 1.000 saya pikir wadaw, kayaknya kita nabrak tembok lah istilahnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak pingin yang tadi Pak Paras bilang, customer kita, target market kita tidak suka untuk dijualin itu. Istilahnya itu tadi, kenal belum, main nembak aja lo gitu kan kasarnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus menjaring mereka dulu, ya, tebar pesona dulu, mengundang mereka untuk bisa mendengar kita dulu. Kita harus memperkenalkan siapa dulu. Jadi ini langkah-langkahnya. Nah, masalahnya
forum yang digunakan seperti apa atau media yang digunakan seperti apa itu harus ngikut, ya itu harus ngikut. Jadi bisa jadi angka telepon mereka bisa jadi bukan cara yang terbaik. Nggak bedanya kita ditawarin oleh kredit card, ya salesnya kredit card kan, atau bank-bank itu. Berapa banyak pasti teman-teman di sini yang, wah nih nomor siapa nih? Langsung dimatiin atau tidak dijawab dan seterusnya. Nah ini sama kalau kita ngeliat dari sudut pandang customer, kita harus perhatikan hal itu. Bisa jadi mungkin adalah kita mengadakan forum, kita buka, ya kita undang mereka di forum untuk membicarakan sesuatu yang tadi Pak Paras sampaikan, jangan langsung jualan juga. Jadi hal-hal yang mereka ingin tahu mengenai kategori ini, ya kalau soal makanan anak, ya nutrisi makanan anak umpamanya. Ya, jadi intinya sederhananya adalah pahami mereka, siapa mereka, lalu bangunlah hubungan sebelum nembak. Gitu. Dan media ataupun formatnya harus mengikuti itu. Mungkin itu bisa menjawab, Fadri. Yes, oke. Terima kasih Pak Paras dan Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas dan Pak Paras ya untuk Pak Fadri Kojes. Oke Pak, kita sudah di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A di malam hari ini, ada nggak nih Pak pesan penutup nih buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini lagi butuh juga ya Pak pengelolaan frontliner supaya frontliner sebagai ujung tombak jualan ini bisa lebih mantap lagi nih Pak. Silakan. Oke. Kalau tambahan dari saya mungkin terakhir gini. Kita mengandalkan yang kita anggap salesman sebagai frontliner atau saya sebagai frontliner untuk satu membangun hubungan dengan customer, membangun relation dengan customer, dan mencari volume dengan customer, gitu kan? Dengan berbagai nama jabatan frontliners tadi, gitu kan? Kita bergantung sama mereka. Dan salah satu gitu ya, salah satu variasi yang harus dilakukan oleh foundernya, CEO-nya atau ownernya adalah jangan melupakan para founders ini, para CEO ini atau manajemen ini juga harus bisa menjadi frontliners gitu. Tadi saya berkaca memang dari semua dari pengalaman sendiri gitu ya. Dengan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga bisa menjadi frontliners. Gitu. Untuk dua hal. Gitu ya. Satu, memberi contoh dan mengedukasi dan jadi berteman dengan frontliners kita. Kedua, untuk mengenal customer kita lebih dalam lagi. Gitu. Jadi, saya ngomong gini, frontliners, ada sales frontliners dan juga ada founder frontliners. Ya kita nggak bahas di sini, tapi memang sebenarnya tadi dua tahap sales frontliners, dan kalau waktu kita panjang ada lagi sesinya saya masukin founder frontliners gitu. Nah nanti kita mungkin bahas kapan-kapan lagi Mas Bas setelah workshop apa yang saya maksudkan founder frontliners gitu ya. Saya rasa dari itu gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya malam ini, ini udah ada perpanjangan waktu ya, kalau kita main bola ada tambahan 15 menit nih. Jadi mungkin sebagai catatan terakhir dalam sesi ini adalah ini topik sangat menarik sekali yang kita bicarakan soal frontliner. Yang pertama adalah kita perlu pahami perannya dulu dan target dari frontlinernya siapa, dan juga secara internal kita harus bangun nih kemampuan dan kekuatan frontliner kita sehingga mereka bisa bekerja dan juga menjalankan perannya dengan efektif. Nah itu efektif tadi caranya banyak ya, dari sisi kebutuhannya apa yang tadi sudah Pak Paras bicarakan, dan juga hal-hal yang teknis termasuk verbalisasi yang tadi kita bicarakan. Jadi pastikan frontliner kita melakukan perannya sangat-sangat efektif, karena ujung-ujungnya akhirnya konversi kejualannya menjadi bisa lebih tinggi. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Oke, terima
Terima kasih atas insight-nya pada malam hari ini Pak Paras dan Pak Basti. Sebenarnya sangat-sangat membantu ya buat teman-teman semuanya, terutama yang lagi kelola frontlinernya nih. Nah, buat teman-teman yang ngerasa nih setelah dengerin insight dari Pak Paras dan Pak Basti, butuh banget pengelolaan frontliner yang lebih baik, dan seperti tadi yang udah disampaikan juga ya, pelatihan dari frontliner ini penting ya Pak. Dan mungkin buat teman-teman yang mau menambah pelatihannya, teman-teman bisa ikut di Sales and Operation Masterclass, karena tentunya nanti teman-teman akan belajar lebih dalam seputar sales dan operational business yang nggak jauh-jauh ya Pak dari frontliner ini. Jadi teman-teman bisa banget ikut di Sales and Operation Masterclass. Nantinya teman-teman akan belajar menggunakan 10 langkah operations yang berkaitan dengan 3 modul utama kita yang ada Sales Operation, distribusi, dan logistik. Nah, teman-teman bisa catat tanggalnya. Sales and Operation Masterclass akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta. Nantinya kita akan belajar lebih jauh dan lebih dalam lagi nih bersama Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena pematerinya ini sudah berpengalaman bertahun-tahun dan sudah pastinya sudah expert ya di bidang sales dan operation ini juga. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Teman-teman mau cek detailnya bisa langsung cek ke Instagramnya bisnis.id, di feed Instagram bisnis.id, ataupun ke link pada bio Instagram di bisnis.id di menu Sales and Operation Masterclass. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Bas dan Pak Paras sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight, dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya insight di malam hari ini untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nanti di sesi bisnis Q&A ataupun di sesi bisnis forum lainnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Raisa, terima kasih semua. Sampai ketemu. Thank you Pak Paras sudah join juga malam ini. Thank you. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita ketemu ya Pak nanti di Sales and Operation Masterclass di tanggal 26 sampai 27 Agustus di Grand Rohan, Yogyakarta. Sampai ketemu juga bisnis partners lainnya di Sales and Operation Masterclass. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Malam.